Oke, ini nyalain, pasang, nyalain lagi. Oke, satu lagi Jogja juga kalau mau boleh pakai serial juga. Matiin dulu, ingetin mati ini. Terus ini HW2T lagi, pasang, nyalain lagi. Nah, kalau sudah kita tinggal pasang kabel serialnya. Nah, ini boleh pakai DCE. DCE itu yang seperti ini ya. Tadi dulu. Sebenarnya di lab kita ada sih, di lab kita nih. Ada kabel serial DCE sama DTE. Nah, ini yang DTE nih. Jadi dia nyambungnya itu beda kalau kita kabel UTP ya. UTP kan dari Ethernet ke Ethernet gitu. Kalau dia tengah-tengahnya ada penghubung. Jadi ini ke routernya, ini nanti tengah-tengahnya. Nah, ini DTE, ini DTE. Nah, kalau DCE-nya berarti yang nggak ada jarumnya. Nah, ini dia nih. Nah, ini yang DTE-nya. DCE-nya. Nih, mana nih? Oh, nih dia nih. Nah, ini DCE-nya, ini DTE-nya. Gitu. Nah, ini sekarang penggunaannya jarang karena speednya juga lebih rendah daripada si Ethernet ya. Ya, dia speednya lebih rendah, terus juga ini cepat rusak. Ya, sekarang udah pakai fiber udah sekarang kalau untuk WAN. Ya, tapi nggak apa-apa, ini kita coba aja, kita belajar port serial biar kalian tahu juga ya. Jadi biasanya ini dimanfaatkan untuk router ke router atau router ke perangkat-perangkat pisah. Nah, itu juga dia pakainya serial. Oke, dah ini ada 3 kita pasang. Nah, DCE misalnya DCE di sini. Ini DTE. Nah, ini biar kelihatan ya, ini option branch support labelnya saya pasang. Nah, ini serial 00. Nah, terus di sini serial 01, ini serial 01 biar gampang. Nah, ini DCE yang ada jamnya, ini DTE yang nggak ada jamnya. Oke, kita tentukan sekarang IP-nya. Nanti kita akan pakai IP loopback karena kita kan belum ada ini nih, belum ada LAN-nya. Nah, nanti IP loopback yang buat buat tester atau buat simulasi aja, simulasi LAN-nya. Nah, ini biar gampang, ini Semarang ke Solo. Ini harusnya pakai IP public ya. Nah, harus pakai public karena ini WAN. Nah, ini biar gampang aja, IP publicnya misalnya 12, 12, 12, 0/30 karena cuma 2 tarikan ya. 12 itu maksudnya dari 1 ke 2 gitu, 12. Nanti 12 12 1, ini 12 12 2. Ini kan segmennya segmen 30. Ini saya buat 23 23 23 0/2/30. Nah, nanti kita akan buat di sini di Semarang loopbacknya boleh 192 168 1.1. Ini nih 192 168 2.1. Ini 192 168 3.1 untuk simulasi LAN-nya. Oke, kita masuk ke Semarang. Ini boleh pakai ini ya. Oh, itu kan pernah kita coba pakai yang ini ya. Kalau realnya kan udah tahu ya, kita harus pakai ini, pakai komputer gitu kan. Nah, karena ini simulasi lah, udah tahu biar lebih cepat aja. Ini kita langsung aja. Tapi kayaknya ini masih belum gede ya tulisannya ya. Nah, ini belum gede nih, saya gedein dulu. Nah, fontnya ini kecil banget, 18 ya. Oke, ini Semarang. Saya gedein. Kelihatan ya? Halo, kelihatan nggak? Halo, halo. Halo. Kelihatan, Pak. Ya. Nah, ini kita kasih nama dulu. Hostname. Apa nih? Semarang ya? Semarang. Nah, terus ini kita cek dulu show IP INTBR. Nah, kalau realnya kan tadi kan kita baru nambahin port serial. Jadi kita harus cek dulu bahwa port serialnya sudah terbaca belum. Nah, ini udah kebaca. Nah, ini kan yang connect ke router apa sih?
Semarang Semarang Solo Solo kan. Nah, Solo berarti yang ini yang perlu kita aktifkan. Kita tinggal fokus ke INT serial 00001. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita aktifkan, kita cek kembali do show IP interface brief. Nah, kenapa masih down? Karena yang di sebelah sana belum kita aktifkan, makanya down. Jadi harus sama-sama aktif baru bisa up. Nah, ini tidak masalah ya. Ini setelah ini kita kan ini dilihat dulu ya. Ini pakai DCE. DCE itu butuh clock rate. Clock rate itu apa? Nah, itu tugasnya nanti. Kalian mau cari tahu clock rate. Nah, ini kita masukkan clock rate. Nah, clock rate ini ada nilainya nih. Nah, ini juga tugasnya. Apa arti dari nilai-nilai ini nih? Gitu. Nah, ini kita ambil nilai yang 64.000 aja. Clock rate. Jadi hanya DCE ya yang pakaiin clock rate 64.000. Pak, saya nggak pakai clock rate, kok bisa? Nah, karena kita pakai tracer. Ya kalau ini ya nggak bisa. Kalau pakai tracer ya bisa-bisa aja. Gitu. Nah, udah clock rate kita masukkan, berarti tinggal kita masukkan IP address. Berarti 12, 12, 12, 1, 255, 255, 255, 252. Tadi udah nosat, kita tambahin aja deskripsi biar nggak bingung deskripsi. Oke, boleh sini saja koneksi menuju Solo, ya kan? Solo. Dah. Kalau selesai sudah exit. Nah, sekarang kita cek do show IP INTBR. Nah, ini sudah masuk. Nah, tadi seperti saya bilang di awal, kita harus membuat yang namanya IP loopback. Tujuannya agar ada LAN-nya. Ya, virtualisasi dari LAN-nya. Gitu. Atau buat ngetes nanti, ngeping antar router, nggak perlu ngepingnya pakai ini, pakai si IP ini. Gitu. Tapi nanti pakai IP loopback-nya. Nah, kita tinggal buatin interface loopback-nya dulu, interface virtualnya. LO aja, LO1. LO pack ini bisa dibuat 2, 3 juga bisa. Nah, ini nggak perlu lagi kita nosat ya, karena sudah up. Nah, setelah itu udah tinggal kita masukkan IP address. Boleh masuk pakai 192 boleh, juga boleh. Misal 1.1, ininya pakai 255.255.0 boleh. Nah, sekarang kita cek do show IP INTBR. Nah, ini sudah up. Kalau ini up ya, karena dia connect-nya ke dalam diri dia sendiri. Adanya IP loopback itu IP yang ada di dalam dirinya sendiri, di dalam routernya sendiri. Kalau kalian kenal, kalau di Windows itu yang 127.0.0.1 gitu. Oke, kalau sudah, ini kita simpan dulu. Nah, berarti kita tinggal pergi ke Semarang, ke Solo. Semarang dulu. Oke, di Solo sama kayak tadi prosesnya. Kita kasih nama dulu. Berarti Solo. Nah, ini kan kita cek lagi ya. Jadi biasanya ini walaupun kita ini simulator, nanti kalau megang alatnya kita cek dulu. Jadi alat yang tadi kita pasangin serial ini sudah terbaca belum? Nah, ternyata sudah terbaca nih serial 00 sama serial 01. Jadi dari satu interface itu di dalamnya dari satu card itu tadi ada dua interface. Interface yang 00 sama interface yang serial 001. Nah, berarti kita masuk ke serial 0001. Ini tinggal tambahkan losat. Nah, ini nggak perlu kita masukkan clock rate karena ini TE ya, kalau DCE pakai. Nah, ini tinggal masukkan IP address. Ini kok belum opening ya? Coba kita coba kasih IP dulu. 12 12 12 2 tadi ya. Tadi 1 ini 2. Nah, terus ini udah deskripsi. Koneksi
to Solo. Kok to Solo, to Semarang. Nah, udah kita cek do show IP INTBR. Nah, ini kenapa nih? Masih down. Oh, salah saya. Oh, 001 000 ya. Nah, nggak apa-apa. Kalau salah begini kita tinggal tambahkan no IP address 12 12 12 2. Nah, ini kita cek lagi apakah sudah kehapus. Nah, ini sudah kehapus. Ini boleh kamu aktifkan lagi satuannya. Nah, kita exit, kita masuk lagi ke serial 0000. Nah, sorry tadi salah. Tinggal tambahkan 01. Nah, pesan dia nggak up ya. IP address 12 12 12 2. Nah, ini kalau gini nggak apa-apa, lanjutin aja, ketik tadi 252 apa 252 kan, yang 130 kan sana. Coba saya tadi agak lupa. Ya 252 ya, karena 130 benar ya, sampai salah. Nah, oke, ini sudah up, kita bisa exit, atau kalau mau tambahin deskripsi boleh, deskripsi koneksi to Semarang. Nah, exit, do show IP interface BR, pastikan sudah ada dan sudah up. Kalau mau dites lagi bisa kita ping 12 12 12 1, ping ke sana. Oke, udah bisa. Nah, tinggal kita buatkan loopback tadi LO1 IP address 192.168.2.1. Tadi kan 1.1 ya, karena 2.1. 255.255.255.0. Pak, kok ini nggak satu segmen ya? Nggak masalah, kan ini LAN-nya dia, LAN-nya masing-masing si router gitu. Nah, ini cukup, udah begini aja, tinggal cek user IP INTBR. Ini nggak perlu 01 lagi ya, karena ini virtual. Oke, sudah, simpan. Nah, sampai sini paham ya, gampang. Nah, kita lanjut lagi yang terakhir, yaitu yang di itu Jogja. Oh ya, sorry, yang ini kan ada lagi ya, satu lagi Jogja ya. Berarti kita tambahkan di serial 01. Nah, ini di serial 01 kita tambahkan lagi serial 001. Kita tambahkan 01. Tadi kan di satuan ya. Kita tambahkan. Nah, ini karena dia DCE, kita tambahkan clock rate 64.000. IP address 23, berarti 23 23 231 255 255 255 252. Nah, ini sudah deskripsiin koneksi to Jogja. Nah, oke, udah exit, kita cek do show IP INTBR. Nah, ini sudah ada 23231. Nah, ini DCE dia. Kalau mau ngelihat lebih detail, ini kita bisa ke sini ya. INT serial apa? 0001 ya. Sorry, exit. Do show INT serial 0001. Nah, di sini kita bisa ngelihatnya lebih detail. Nah, ini di sini hardware-nya ini namanya ya, kalau bisa di Windows Ethernet gitu. Nah, di sini IP-nya sudah ada. Nah, kok Pak /30 30 ya, bener ya, 30 tadi kita buat 30. Ya, jadi kalau di sini kan kita nggak bisa ngelihat slash-nya nih. Kalau di do show IP interface BR, nah kalau di sini kita bisa ngelihat slash-nya. Nah, yang paling penting di sini ada yang namanya encapsulation atau protokol ya. Ini HDLC. Jadi ada protokol one, nah itu HDLC, terus ada PPP. Nah, nanti kita akan belajar yang PPP. Nah, kalau sekarang kita akan belajar yang ini HDLC. Jadi ini protokol one. Ya, jadi ini HDLC hanya bisa dipakai di WAN aja, di LAN nggak bisa. LAN nggak ada yang HDLC. Oke, ini sudah selesai.
sudah up juga, ini jangan lupa kita simpan. Sudah, tinggal kita pengerjaan di Jogja. Jogja, hostname Jogja, INT serial 000 dulu ya, 001 ya, 001 yang ke arah Solo, 001. Nah, ini nggak perlu konkret karena DTE ya. IP address, ini tapi kita tambahkan 01 dulu. Nah, baru sudah up, baru IP address 2323232525. Ini kalau begini ketik aja, jangan takut teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal kita tambahkan deskripsi kalau perlu. Koneksi to Solo. Nah, exit. Nah, kita cek do show IP INTBR. Nah, ini kita ping 232323 1. Oke, berhasil. Kita buat IP INT loopback echo 1, IP address 192.168.3.1.255.255.255.0. Kalau tadi 2.1 kan 3.1. Kalau sudah, kita cek lagi do show IP interface BR. Oke, nah ini sudah ada. Nah, tujuan dari routing statik adalah gini. Ini saya pakai ini aja pingnya ya. Ini kan yang si Solo ini kan yang tengah-tengah. Dia punya dua kaki lah. Kaki yang ke Semarang sama kaki yang ke Jogja. Tentunya dia bisa jalan menuju Semarang. Ya, ini di sini kita bisa lihat sukses. Dari Solo juga bisa menuju Jogja juga sukses. Nah, tapi yang jadi masalah adalah koneksi dari Semarang ke Jogja. Ini belum bisa. Tuh. Nah, caranya gimana biar bisa? Caranya kita harus melakukan yang namanya proses routing. Nah, proses routing, ingat ya, caranya mau kemana, lewat mana. Nah, sekarang Semarang nih. Semarang mau kemana? Mau ke Jogja. Jogja itu punya network apa aja? Network yang 23230. Ya. Jadi yang dilihat adalah networknya, bukan IP-nya si Jogja, tapi networknya. Ya, network antara Jogja dengan Solo. Berarti 23230/30. Nah, lewatnya lewat mana? Lewat jalur Solo nih, pintu gerbangnya di Solo. Sebelum ke Jogja kan lewat Solo dulu. Nah, si Solo ini baru IP-nya. Pintu gerbangnya di 12.12.12.2 di Solo sini. Itu. Terus apa lagi? Semarang masukin apa lagi? Nanti Semarang akan masukin loopback-nya Jogja. Gitu. Yang 192.168.3.1 dengan gateway sama 12.12.2 gitu. Nah, sama untuk Jogja. Jogja mau kemana? Mau ke Semarang. Nah, yang dimasukkan adalah jalurnya, jalur Semarang Solo. Berarti 12.12.0/30 atau 255.255.255.252. Lewat jalurnya mana? Lewat jalur Solo, tapi jalur Solonya yang sebelah sini, bukan yang sebelah sini. Jalur sebelah sini berapa tadi? 23.23.23.1 gitu. Nah, jadi itu doang kuncinya, mau kemana lewat mana. Oke. Nah, kecuali untuk Solo nggak perlu masukin kemana-mana karena dia pegang dua antara Semarang dengan Jogja. Oke, sekarang kita masukin di Semarang dulu. Nah, untuk Semarang kita masukkan, nah perintahnya IP route. Jogja itu apa namanya? Solo Jogja ya. Jogja itu berarti 23.23.23.23.230. 255.255.255.252. Lewatnya mana? 12.12.12.2. 12.12.2. Oke, enter. Masukin lagi apa lagi? IP route lagi buat yang si loopback-nya
di Jogja. Jogja berapa tadi lobbacknya? 968 3.1 atau 3.0 boleh. 255 ini boleh 3.1 ya, karena ini kan IP tadi, IP-nya Jogja. Nah, jadi boleh masukin langsung IP-nya aja. Sama 12 2. Kok not mismatch? Tiga benar nggak? Iya 31 benar. Ini 21 benar. Coba ini Jogja 3. Mas network ya. Sebenarnya nggak masalah kalau IP pun. Oh, berarti masukin network dia. Oke, kalau sudah, ini kita bisa cek dulu show IP root. Nah, ini disebut dengan tab routing. Nah, di sini pastikan ada S-nya nih. Nah, S yang pertama ini networknya si Jogja dan networknya si Solo melewati 12.12.2, yaitu yang ada di si Solo. Yang berikutnya ada logbacknya si Jogja dengan lewatnya sama 12.12.2. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, berarti kita pengerjaan di sini di Jogja. Jogja mau kemana? Mau ke Semarang. Semarang tuh berapa tadi? IP road 12 0 255 255 lewatnya mana? 23 1. Ingat 1 karena punya dia 23232, berarti lawannya 23231 atau jalur si IP si Solo ya. Nah, terus tambahkan lagi IP road punyanya si Semarang berapa? 2.1 atau 2.0 255 0 23 1 sama. Nah, kita simpan dulu WR. Kita cek do show IP route. Nah, sudah ya, sudah masuk. Nah, ini udah selesai. Ya, kecuali kita pengen lagi si Solo untuk memasukkan apa subnet ini ya tadi lobbacknya. Nah, lobbacknya baru kita bisa masukkan di Solo sama yang buat lobbacknya di Jogja. Jadi Solo hanya masukkan lobbacknya aja, lobbacknya Semarang sama lobbacknya Jogja. Nah, boleh kita buat di sini untuk si Solonya. Nah, Solo mau ke logbacknya ya atau IP lokalnya si Semarang. Semarang itu 1.1 atau 1.0 255 0 lewatnya lewat mana? Lewat jamnya dia nih 12 1 di Semarang. 12 1. Masukin lagi yang 3.0. Nah, ini jangan jalurnya 12.1. Tapi jalurnya yang ini si Jogja 23 1. 232 ya. Ini kan 23 1 ini 2 berarti. 23 2. Nah, udah kita simpan dulu so IP. Kita cek dulu ya di so IP root dulu. IP routingnya kita cek. Nah, ini ada S-nya. S itu artinya static. Nih, S mana S nih static. Oke. Kalau sudah kita simpan, nah sekarang boleh kita ping. Nah, dari Semarang. Nah, kalau sekarang kita ngepingnya oh iya, Semarang belum masukin yang ini ya, yang logbacknya si Solo. Nah, Solo belum masukin. Nah, kita masukin aja. Ya, walaupun dia nggak perlu masukin jalurnya, karena dia jalurnya sama dengan si Solo. Ya, yang 2323 itu. Jadi dia tinggal masukin IP route, logbacknya si Solo itu
2.0 berapa? Itunya 23 ya, 12. Nah, kita simpan 2R. Nah, satu lagi untuk si Jogja juga belum masukin logbacknya si Solo. IP route 192.168.2.0 255.0. Nah, kalau dia berarti 23.23.23.1 23.21.31 itu yang ini gitu. Nah, kalau sudah kita tes lagi dari Semarang. Nah, Semarang akan ngeping, saya exit. Jadi di sini ping ke Jogja itu 23.232. Langsung 23.232. Tuh, sudah bisa. Atau Semarang nih pengen ngeping ke logbacknya 192.168.3.1. Bisa, logbacknya punya Jogja. Nah, Semarang pengen ngeping ke logbacknya si Solo 2.1. Nah, itu juga udah bisa. Ya. Kita tes sekarang dari si Jogja. Tadi Semarang udah oke, sekarang Jogja. Oke, Jogja mau ping kemana? Ping ini exit dulu. biar nggak perlu pakai dulu ya. Ping ke langsung ke si Semarang. Semarang itu tadi 12, 1. Nah, sudah bisa. Ping lagi ke logbacknya si Semarang 1.1. Wah, ini belum dimasukin ya? Masukin dong sini. Belum dia ternyata. Nah, ini belum bisa nih. Kita cek nih, show IP route. Nah, ini belum ada nih. Punyanya Jogja doang logbacknya. Yang punyanya si Solo doang yang tengah. Yang belum punya Semarang yang ujung. Nah, berarti kita masukkan logbacknya. IP route 192, 168, 1.1 atau 1.0, 255, 255, 255, 0. Berarti sama jalurnya 23, 23, 23, 1. Nih, via-nya sama 23, 23, 1. Kalau sudah ini kita apa nih? Oh. 968 1.0 255 2. Oh, salah ini ya. Nah, kurang 1. Oke, dah. Kita cek dulu show IP route. Nah, ini ada sudah masuk. Network 1.0. Nah, sekarang kita tes ping 192 68 1.1 255 255 255 0. Lah, kok 255 255 udah apa ini dong. Nah, sudah bisa. Jogja pun sekarang saya exit ya. Jogja pun sekarang sudah bisa ke logbacknya si Solo. Solo itu tadi 2.1. Nah, oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini proses routing statik. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Halo, tes. Halo. Ada orangnya nggak nih? Halo. Ada, Pak. Ya, gimana? Aman? Hah? Halo. Aman kayaknya, Pak. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, satu lagi kita akan bahas di sini adalah IP routing default routing. Nah, default routing ini ada nggak sini? Nah, nih. Ya. Nah, konsep dasar static default route adalah static route dengan network address destination 00000 dan subnet mask 00000, dikenal juga sebagai port zero. Route static default route melakukan identifikasi gateway yang akan digunakan oleh router untuk mengirimkan
mengirimkan semua paket IP untuk network destination yang diketahui di tabel routing, sehingga akan di forward ke 00000/0. Untuk konfigurasi static default dapat menggunakan nexthop IP address. Nah, jadi static default ini biasanya dipakai kalau kita menuju internet. Ya, dulu kita pernah belajar mikrotik ya. Mikrotik itu kan ada masukkan IP gateway. Nah, kita cukup masukkan gateway-nya aja, kita nggak perlu masukkan ke tujuannya. Tujuannya bebas mau kemana pun. Gitu. Kayak kita menuju internet. Internet ya bebas, kita nggak bisa ngarin orang harus nonton YouTube, harus misalnya buka Facebook atau buka website lain, ya kita nggak bisa mengarahkan orang itu. Makanya tujuannya bebas mau kemana, tapi lewat itu. Gitu. Nah, ini kita bisa pakai dengan topologi yang tadi ya. Caranya masih aja yang masih login ini orang. Siapa yang nambah nih? Alex. Nah, caranya masih sama kayak tadi. Satu pakai routing static ya, satu lagi default route. Nah, saya ambil contoh berarti yang default route sekarang yang Semarang. Ya, Semarang nih, Semarang yang Jogja tetap dia ada static routing. Yang Semarang static routingnya kita akan hapus. Nah, yang Semarang kita masuk ke Semarang. Nah, ini dicek dulu show IP route routingnya. Yang ada SSS-nya nih. Nah, ini ada 3 S. Ini kita hapusin. No IP route. Yang mana nih? Yang ini dulu aja deh. Yang 2323. Kita bisa copy ya. Mau nggak deh pakai slash begini? Ini nggak mau. Coba tes aja dulu. Nah, mau ya. Tinggal kita masukkan aja. 255, 255, 255, 252. Nah, kita cek lagi do show IP route. Nah, pastikan tadi udah nggak ada ya. Tadi awalnya ada nih. Tuh. Ini S ini. Tuh, sekarang sudah nggak ada. Nah, kita masukkan yang sama, ini tanda panakan saja. Semarang. Kita tanda panakan atas. Nah, ini kita tinggal ganti yang bagian ini. Copy aja deh. Saya lagi males. Nah, ini tinggal diganti. Nah, satu lagi yang 3. Nah, saya kita cek do show IP route. Nah, ini sudah nggak ada IP routingnya. Nah, kita masukkan, kita ganti di sini menjadi static route. Static default atau default route aja lah, nyebutnya ribet, static default. Nah, kita nyebutnya default route aja. Nah, ini caranya tinggal masukkan ini. Nah, oh iya, ini kita juga bisa masukkan interface-nya ya. Jadi kalau tadi kita masukkan gateway, itu adalah IP router tetangganya. Kalau masukkan interface adalah interface-nya di dalam diri dia sendiri. Jadi kita pakai interface aja ya. Tadi kan kita udah belajar yang IP gateway-nya. Nah, sekarang kita masukkan interface-nya aja. Nah, berarti kita masukkan IP route. Ini 0000. 4 kali ya. 0000. Nah, ke arah si Jogja kan serial 00 kan. Makanya masukkan serial 00. Nah, tuh sama kayak di sini modul. Oke, kalau sudah kita cek do show IP route. Nah, bedanya kalau tadi di static route itu S doang, kalau sekarang S-nya ada bintangnya nih, udah kayak jenderal gitu bintang. Nah, bintang ini menandakan dia default ya. Static default route. Nah, kalau ada bintangnya nih. Nah, ini ada bintang. Nah, ini ada candidate default. Nah, kalau sudah ini kita simpan. Dan ini sama kayak tadi, harusnya sudah bisa juga kita exit. Tapi kemana-mana. Jadi
Jadi di sini kita nggak perlu masukkan tujuan yang mau kemana, ya kita tinggal masukkan gateway ini serialnya aja, ya atau gateway-nya aja. Ini boleh gateway atau masukkan si interface-nya. Nah, udah coba kita testing dulu ke router si yang dekat dulu aja dulu, ke Solo dulu. Solo itu 12 12 12 2. Kita punya 12 satu. Nah, ini udah pasti bisa karena satu tarikan kabel. Nah, sekarang kita ping lagi ke 23 23 23, langsung aja ke si Jogja 23 23 2 dia. Nah, bisa. Walaupun kita tidak definisikan bahwa 23 23 2 ini masuk ke tabel routing kita. Yang ada tabel routing kita hanya default aja. Jadi mau kemana pun bisa. Coba kita ping ke gate ini, ke loopback-nya ya. Mau nggak dia? 3.1. Nah, tetap mau. Ke 2.1 punyanya si Solo bisa juga. Nah, seperti itu. Nah, itu penggunaan dari default. Jadi default itu nggak ini ya harus, wah Pak bisa defaultin aja semua. Ya nggak bisa. Jadi harus ada sebelahnya, harus kita pasangin routing statik atau routing dinamik. Gitu. Jadi default itu tadi tujuannya buat si komputer gateway, si router gateway yang mau dia menuju ke internet. Gitu. Nanti dicombine sama NAT nanti kalau si apa namanya default route ini. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Mau tanya nggak? Lex, tanya Lex. Udah datang si Alex nih. Ya Pak, enggak Pak, cukup Pak kayaknya. Cukup aja lu baru datang juga. Nggak ngerti belum? Belum Pak, nanti pelajari materi Pak. Oke, ada lagi mau tanya nggak? Nah, itu tadi di static routing. Nah, oh ya, ini satu lagi kita bisa nge-trace nih. Tapi trace ini yang ya trace ini kita bisa trace ini dua ya. Ada trace root. Kalau trace itu punyanya si router. Kalau trace yang biasa ini trace ini berarti punyanya si komputer. Nah, kan kita nggak pakai komputer nih. Berarti kita pakai trace root. Trace root itu cuma buat nunjukin nanti dia lewat jalurnya lewat mana. Caranya tinggal trace root sini. Masukkan tujuan kita. Langsung aja ke loopback ya. Kalau saya biasa nge-trace ke loopback. Ke 3.1. Nah, ini kelihatan. Kalau kita mau menuju ke 3.1 berarti kita harus lewat 12 12 2. 12 12 2 itu yang ini, ya kan, gateway. Terus dia langsung diarahkan ke 23 23 2. 23 23 itu dua ini. Itu si router ini. Nah, 12 192.83.1 ini ada di dalam ini Jogja ini. Gitu. Nah, itu fungsi dari trace. Jadi kalau misalnya di ping nggak dapat, nah berarti kita harus trace dia nanti berhenti di mana ini, di mana nih. Kalau ini ketemu nih ya, nah, kalau ketemu begini. Nah, kalau nggak ketemu ya nanti dia berhenti ini apa panjang gitu, berarti dia nggak ketemu jalurnya. Atau kita putus ini jalurnya. Jalur yang mana putusnya? Sini deh putus. Nah, kita putusin, kita trace dengan trace yang sama. Nah, itu dia. Sampai ke 12 12 2. Nah, 12 12 2 nggak nemu ke tujuannya. Itu bintang-bintang. Nah, seperti itu ya. Itu tools untuk kita pakai agar koneksinya bisa ketahuan gitu. Koneksinya bagus atau enggak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, biar nggak banyak tugasnya kayaknya cukup sampai static dulu. Minggu depan baru kita masuk ke dinamik. Nah, dinamik lebih riuh lagi nih. Lebih panjang lagi. Oke, kita matangin di static routing ya. Nah, langsung aja biar nggak lupa. Ini saya dobelin tugasnya sama tugas yang kemarin. Nah, ini biar langsung nanti kalian bisa langsung ngerjain. Bedanya ini tadi kan kita nggak pakai ini, nggak pakai LAN. Nah, ini coba kalau pakai LAN, bisa nggak kalian? Jadi ada sedikit studi kasus. Ya, nggak perlu pakai VLAN, nggak perlu, biasa aja. Nanti kalau mau main VLAN nanti ya, mau main di formatif barulah di VLAN.
temperature. Nah, untuk ini IP-nya bebas, kamu setelah aja masukin IP-nya yang ke arah ini G01. Itu bebas, saya nggak tentuin. Nah, intinya nanti antar PC-nya, antar laptop-laptopnya ini di setiap masing-masing router bisa saling terkoneksi. Gitu, dengan konsep yang sama. Mau kemana lewat mana. Udah beres gitu doang. Ya, minggu depan lah kuliah lah, masa kita online terus ya. Mudah-mudahan cuacanya juga bagus lah. Oke, satu lagi terakhir. Satu lagi. Nah, kalau sudah, ini saya screenshot dan langsung jadi di double ya tugasnya ya. Alah, jelek amat. Oke, dah. Ini saya simpan dulu. Jadi yang sebelah sini yang Semarang itu kalian nanti buatnya tadi udah pakai static ini apa default root aja. Nanti yang selebihnya baru pakai static root. Oke. Ini saya ada login di mana ya? Oke, mana? Oh, ini Sani. Nanti saya ini pakai yang fotonya. Kalian saya absen nanti. Sekarang saya absen. Dokumen. Nah, lakukan konfigurasi routing static dan routing static default pada topologi di bawah ini. Sisipkan gambar upload static. Oke. Ini saya simpan. Ini saya jadikan tugasnya 2 berarti. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 Desember, jamnya mulai dari jam 21 deh. Gila, mana ini? Nah, sampai minggu deh, tanggal 11. Tuh, sama 21 juga. Upload, tambahkan link.
tambahkan note ya. Note-nya saya tambahkan tugas dalam format laporan tutorial step by step. Terus tugas dikerjakan, tugas di-upload dalam extension PDF. Nah, itu tugas yang satu. Satu lagi, tambahkan tugas mana? Tambahkan tugas baru. Banyak tugas. Tanggal 5. Nah, ini tanggal 11 sama. Nah, ini di sini ada kok kemarin mana ya? Nah, ini dia. Oke. Tambahkan ini aja. Ketentuan tugas sama dengan tugas yang pertama. Oke. Benar, ada tugas 2. Oke. Ada yang mau tanya dulu sebelum diakhiri? Ini saya mau upload di YouTube. Halo. Belum ada Pak, belum ada, aman. Aman ya, Den. Oke, kalau sudah nanti dikerjakan. Saya sengaja nggak banyak dulu karena routing dinamik nanti ada lebih panjang ya. Jadi takutnya juga ini mati ininya ya, Google Meet-nya mendingan statik dulu aja. Nanti routing dinamiknya boleh nanti di kampus. Oke, kalau ada yang ingin tanyakan nih saya akan upload yang ini buat nanti belajar dulu baca ini. Oh ya, saya uploadin dulu ya, belum upload lagi ya. Saya upload materinya gede banget lagi nih ya, yang ini ya. Oh, yang ini aja deh, yang kecil. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Di routing static ya, ada deh. Oke, sudah saya absen dulu sebelum diakhiri. Apip, ada ya? Alex, Hadir. Arif, ada ya? Denny ada. Dinda ada Dinda? Ada nggak? Alek hadir Pak. Hah? Ada Dinda nih ya, tidak hadir. Ada Pak. Hah? Ada Dinda? Ada, ya udah. Padil, ada Padil? Ada nggak? Hadir Pak. Ojan, Hadir Pak. Galih. Hadir Pak. Ini kalau nggak nyebut namanya saya nggak hadirin ya. Hari. Nggak ada. Ima. Hadir Pak. Jimmy. Hadir. Zakaria. Hadir Pak. Vicky. Aryadi. Hadir Pak. Rianto. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Aditya. Nggak ada. Ainun. Hadir Pak. Aditya ada. Ainun apa Aditya tadi? Ainun Pak. Amirudin. Nggak ada.
Nugi, Hadir Pak. Rai, ada Yayit, Hadir Pak. nah Yayit. Hadir Pak. Ya, Jamroni, Saya Pak. hadir. Nur, Hadir. Wahid, Hadir Pak. Rahmat, Kalija, ya kagak ada. Raudia Jain, nggak ada. Rian, Hadir Pak. hadir. Sofeiza Rizky, Hadir Pak. oke. Jadi kita tadi bahas penjelasan routing statik, implementasi routing statik, dan static default routing. Oke. Udah ya. Kalau nggak ada yang ingin tanyakan lagi, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Wabarakatuh.